Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Yuptaloka, absen 11 dari kelas 12 IPS 1, akan mempresentasikan tentang evaluasi program pemberdayaan komunitas pengrajin kendang jimbe di Desa Santren, Blitar. Di sini saya akan menjelaskan 4 bahasan. Yang pertama yaitu awal mula pemberdayaan komunitas kendang jimbe ini dibentuk. Yang kedua, mengapa bisa dikatakan sebagai pemberdayaan komunitas. Yang ketiga, apa saja dampak perubahan kehidupan warga desa Santren semenjak adanya pemberdayaan tersebut. Yang keempat, hambatan dan solusi. Kita menuju ke pembahasan yang pertama. Awal mula dari pelaksanaan pemberdayaan komunitas ini dibentuk adalah jauh sebelum warga desa Santren ini mengenal kerajinan. Mereka awalnya bermata pencaharian sebagai buruh petani. Kemudian seiring berjalannya waktu, mereka beralih profesi sebagai pengrajin bubut kayu. Mereka membuat mainan anak-anak seperti yoyo, ontong-ontong, papan catur, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga membuat kerajinan kendang Bali dan kendang Jawa. Suatu hari, dia ditawarkan oleh turis asing untuk dibuatkan sebuah kendang jimbe. Hingga ada seorang buruh bubut yang dipercaya beberapa pengusaha kendang untuk mencoba membuat kendang jimbe yang berasal dari Afrika tersebut. Ketika seorang buruh tersebut dapat membuat kendang jimbe yang sama persis dengan kendang jimbe yang dibawa oleh turis tersebut, maka banyak buruh bubut yang mencoba untuk membuat kendang tersebut. Kemudian beberapa warga sana mempunyai ide, bagaimana kalau kita membuat sebuah komunitas untuk membuat kerajinan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian warga desa Santren. Karena mereka berpikir mungkin dengan pembuatan kerajinan kendang jimbe ini mereka bisa ekspor ke luar negeri. Dan benar saja, setelah ide ini disetujui dan dijalankan oleh warga desa Santren selama beberapa tahun, mereka bisa mengekspor kendang jimbe ini ke berbagai negara seperti China dan Afrika. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu dapat dikatakan sebagai pemberdayaan komunitas karena hal tersebut dapat diartikan sebagai proses pembangunan di mana warga mulai berinisiatif untuk melakukan kegiatan guna memperbaiki situasi dan kondisi mereka. Adanya pemberdayaan ini mampu memunculkan potensi masing-masing individu pada komunitas tersebut, sehingga pemberdayaan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Jadi, warga desa Santren berinisiatif untuk membuat pemberdayaan komunitas pengrajin kendang jimbe dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dan dengan adanya pemberdayaan ini, mereka akhirnya memiliki keahlian yaitu sebagai pengrajin handal. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu dampak perubahan kehidupan warga desa Santren semenjak adanya pemberdayaan tersebut. Yang pertama yaitu perubahan lapangan pekerjaan. Yang dahulu sebelum warga desa Santren mengenal kerajinan, mereka adalah buruh petani, sekarang mereka beralih profesi sebagai pengrajin handal. Perubahan pada pendidikan ini berkaitan dengan lulusan. Sebelumnya warga desa Santren yang hanya bisa tamat pendidikan 9 tahun, sekarang bisa tamat pendidikan hingga 12 tahun. Bahkan ada yang bisa melanjutkan ke tingkat sarjana. Yang terakhir adalah perubahan peran wanita di desa Santren. Ini berkaitan dengan peran wanita yang dahulu hanya menjadi ibu rumah tangga, sekarang mereka juga bisa bekerja. Menuju ke pembahasan yang terakhir, yaitu hambatan dan solusi. Hambatan-hambatannya adalah, yang pertama, hal tersebut menimbulkan persaingan antar warga karena setelah bekerja, mereka mendapatkan keterampilan, kemudian modal, dan akhirnya keluar dari pemberdayaan komunitas tersebut dan mendirikan usaha sendiri. Kemudian, ada juga dari desa lain yang berlomba-lomba menjadikan ini ladang usaha mereka, sehingga yang awal mulanya ini adalah pemberdayaan komunitas pengrajin kendang jimbe sedikit berubah. Namun, para warga desa Santren tidak terlalu menghiraukan masalah tersebut. Mereka senang dan tidak takut untuk kehilangan pelanggan karena dapat termotivasi untuk menciptakan model yang lebih kreatif sehingga memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian solusi. Solusi yang dapat dilakukan menurut saya adalah segera melakukan inovasi membuat kendang jimbe khas desa Santren agar tidak gampang tersaingi oleh desa lain. Kemudian, melakukan musyawarah terkait cara mengatasi hambatan-hambatan yang lainnya.
Yang terakhir adalah mengoptimalkan tugas dan peran komunitas pengrajin kendang jimbe di desa santren tersebut. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf. Semoga bahasan yang saya jelaskan tersebut dapat diambil manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.